Assalamualaikum. Salam. Papa hari ini gajian kan? Iya. Mana gaji? Ya ampun, baru juga sampai. Ini gaji papa? Cuman segini, 2 juta aja nggak ada, Pak. Itu juga udah syukur, Ma. Kita masih bisa makan. Kamu tuh juga tolong jangan berpikirin kalau kehidupan kita kayak dulu lagi. Serba ada, berkecukupan. Papa sih nggak becus urus warisan dari orang tua mama. Coba kalau papa pinter, kita nggak bakalan bangkrut, kita nggak bakalan susah, kita nggak bakalan hidup di rumah yang sumpek, yang nggak ada AC-nya, panas. Coba papa lihat tuh anak-anak. Makan cuma seadanya. Kalau nggak ikan asin, mie instan. Ya itulah roda kehidupan, Ma. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Udah, nggak usah sok ceramah, nggak usah sok bijaksana. Kamu tuh harusnya bersyukur. Bersyukur gak ada yang sakit kita, semuanya sehat. Ya doain aja mudah-mudahan aku bisa dapat uang banyak lagi. Udah, yang bener adalah papa cari uang yang banyak, kerja yang bener. Astagfirullah. Itu papa, Dek. Itu papa. Papa, papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, papa. Loh, kok Intan sama Bulan kenapa di luar? Oh, itu kok lampunya mati? Iya, Pak. Iya, Pak. Listriknya dicabut sama petugasnya. Kan aku udah kasih uang ke Risa. Ini pasti uangnya. Belum dibayarin untuk bayar listrik. Riz, kan aku udah kasih uang ke kamu buat bayar listrik. Ini kenapa mati listriknya? Mama tuh belum bayarin uang listriknya. Belum dibayar. Belum dibayar listriknya, kan jadi dicabut listriknya, Riz. Sinyal. Oh, kamu beli handphone baru, hah? Pakai uang untuk bayar listrik, ya? Emangnya kenapa sih, Pak? Sekarang aku tanya sama kamu. Lebih pentingin handphone baru atau bayar listrik? Hah? Kasihin anak-anak ini, Riz. Mereka kepanasan di sini. Mereka butuh kenyamanan di rumah. Udah deh, Pak. Papa tuh nggak usah nyalain Mama terus. Makanya Papa kasih uang belanja buat Mama. Belanja terus. Pak, semua tetangga handphonenya baru udah modern. Bisa Facebookan. Bisa Instagraman. Mama cuma bisanya SMS-an. Malu dong, Pak. Kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Gelap-gelapan emang orang primitif apa? Kamu nggak bisa pergi dan pulang seenaknya ya? Aku di sini pemimpin keluarga. Aku kepala keluarga di sini. Tolong hargain aku. Oh, jadi Papa minta dihargain. Oke, Mama akan hargain Papa. Asalkan Papa tuh nyukupin semua kebutuhan Mama. Pergi ke salon aja udah nggak bisa, Pak. Apalagi belanja-belanja, beli make up, udah nggak mampu. Ayo sayang, kita masuk ya. Loh, kok nggak dimakan mie-nya? Kita makan mie mulu. Iya, Pak. Kok kita makan mie terus? Nanti kalau kita sakit gimana? Sini sayang, sini. Nih, sayang, pokoknya kalian berdua tenang aja, ya. Kalian juga harus sabar. Papa nanti bakal beliin makanan yang paling enak buat kalian berdua. Tenang aja. Kapan, Pak? Kapan? Pokoknya kamu doain aja. Mudah-mudahan Papa uangnya banyak, ya. Iya, Pak. Yaudah sana, makan lagi. Habisin mie-nya ya. Intan, Bulan, maafin Papa ya. Papa membuat hidup kalian sekarang jadi begini. Papa juga ikut prihatin. Ya ampun, aku nggak bisa melihat keluarga aku begini terus. Aku nggak tega melihat Intan, Bulan hampir tiap hari makan dengan mie rebus. Tan, Bulan, dimakan. Kamu bolak-balik, makan nggak? Intan bosan, Mah, makan mie terus. Iya, Mah.
Kalian pikir mama nggak bosen apa hidup susah kayak gini? Salahin tuh papa kalian yang nggak becus cari duitnya. Mau makan nggak? Kalau nggak mama buang nih. Makan. Iya, Ma. Lihat aja. Papa dapat uang segini banyak dari mana? Bisnis papa ada yang gol. Nah, gimana kalau sekarang kita pergi keluar, kita makan-makan? Sekalian mama mau belanja baju-baju. Karena baju mama ini udah jelek-jelek semua. Intan juga ya, Pak? Aku juga ya, Pak? Boleh. Kalian boleh beli apa aja yang kalian suka. Yaudah, sana ganti baju. Cepetan. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Hamba telah memberikan nafkah pada anak dan istri hamba dari hasil merampok. Tuh kan Pak, saya bayar lunas. Nah gitu dong Bu. Masa nunggu listrik mati dulu baru bayar? Yang penting kan bayar. Permisi Bu. Ah, Pak, ini apa? ya ini aku beli kulkas sama TV baru. Buat kita, Pak. Mas, angkatnya yang bener ya, Mas. Itu semua barang mahal. Awas loh, jangan sampai lecet itu tuh. Taruh aja di dalam sana. Pelan-pelan. Ya udah, aku ke dalam ya. Itu juga turunin ya. Cepet, Mas, cepet. Bawa ke dalam semuanya. Itu beli pakai duit mahal. Ya Bu, norak banget. Bu Lisa kok ada duit sih? Emang suaminya udah kerja belum? Iya ya, kayaknya mah belum sih Bu. Ibu-ibu lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin saya kan? Bu Lisa, suaminya udah kerja apaan sih? Iya, suaminya belum kerja kok bisa belanja gitu banyak sih Bu. Aduh, ibu-ibu udah deh. Gak usah kebanyakan basa-basi. Bilang aja kalau suami saya itu dapat duitnya dari kerjaan gak bener gitu, ya kan? Ih, Bu Risa, bukan begitu Bu. Iya, terserah Bu Lisa aja deh. Udah deh, Bu. Mendingan pergi aja. Ngapain sih ibu? Kerjaannya bisa yang ngegosip aja, bilang aja. Ibu tuh pada ngiri sama saya karena saya belanja banyak. Ih, siapa juga yang ngiri? Ibu jangan sembarangan nuduh kita. Dosa Bu. Ya, Enak aja. ngomongin dosa-dosa situ tuh. Keluar aja deh. Orang Gimana? Bagus kan? bagus banget, Pak. Mama senang banget deh, Papa akhirnya bisa beliin Mama kalung sebagus ini. Mama senang banget, Pak. Ya, pokoknya sekarang kamu doain aja. Mudah-mudahan bisnis aku tambah maju ya. Pasti dong, Pak. Setiap hari Mama doa untuk kebaikan Papa. Kalau kayak gini kan Mama pakai kalung segede ini, kalung emas. Kalau pergi-pergi arisan lebih semangat dan gak malu. Pak, baju udah, kalung udah, ada yang kurang. Oh. Cincin dulu kan, cincin nikah itu dijual sama Papa. Papa mau ganti kan? Iya. Nanti Papa beliin yang baru ya.
buat gantiin cincin nikah kita. Bener, Pak. Asik. Wah. Pak Andi, motor baru nih. Iya, Pak. Iya dong, Pak. Bagus kan? Bagus. Kalau di kampung sini sih pasti orang-orang sini nggak mampu beli ya, Pak ya. Secara ini kan harganya mahal banget. Hati-hati Pak naik motornya. Kampung kita lagi banyak perampokan. Perampokan. Kata siapa, Pak? Itu kan semalam rumahnya Pak Ahmad kerampokan. Belum lama lagi rumahnya Pak Nisan. Aduh, ngeri banget ya. Kampung kita kok jadi nggak aman begini ya? Bukan takut aja tuh kamu. Kalau kena kita bakarin sekalian Bu. Biar kapok. Bener banget tuh. Kalau gitu kami permisi ya Bu. Pak. Iya. Pak, Ya? kok jadi ngeri banget ya banyak rampok? Ini pasti gara-gara ekonomi yang lagi nggak bagus, Pak. Untung aja usaha Papa lancar. Kalau enggak, bisa-bisa Papa juga kepikiran tuh ngerampok. Pak, hati-hati nih motornya. Ini kan mahal, Pak. Ya. Warga udah mulai banyak yang ronda sekarang. Aku harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Ya, Mas? Pak Andi, mau ikutan ronda juga nih? Iya nih, soalnya udah mulai banyak yang masukan rumahnya, makanya ya saya ikutan aja lah biar lebih aman. Wah, betul tuh Pak Andi, betul nggak? Yaudah kalau gitu bareng aja Pak Andi. Duluan aja deh Mas, duluan aja kita mencar aja biar enak lah gitu. Jadi nggak cuman satu kawasan aja yang aman. Saya kesana, Pak Andi kesana. Boleh? Siap. Duluan Ayo, aja bro. Mas. Iya. Iya, sip. Iya. Rampok tolong. Rampok tolong. Tolong. Wah, ada yang kira rampok tuh. Kejar. Lari kemana lu? Masih ke rumah. Ayo, lari kemana lu? Kabur kemana lu? Kok bisa jatuh ya kalung ini? Kenapa ya? Sebenarnya ini siapa? Udah buka aja topinya. Udah buka. Pak Andi. Pak Andi. Permisi. Apaan sih berisik banget? Permisi. Apa ya? Ada apa ya, Mah? Iya, Mah. Bisik banget. Mama juga nggak tahu. Permisi. Kita lihat aja ya. Ayo, Mah. Polisi? Ini kok rame-rame di rumah saya, ada apa ya? Apakah ibu istrinya Pandi? Ada apa ya sama suami saya? Kami ingin memberitahukan
kalau suami ibu telah meninggal karena dihakimi masa. Nggak mungkin deh Pak, itu mungkin bukan suami saya Pak, salah orang mungkin. Jenazah suami ibu sekarang ada di rumah sakit untuk diadakan otopsi. Kenapa suami saya diotopsi Pak? Ia dihakimi masa karena merampok. Jangan tinggalin Intan, Intan, Papa kita udah gak ada. Mas, kamu bohong sama aku. Katanya bisnisnya lancar. Nggak taunya ini yang kamu lakuin, Mas. Benar-benar nggak nyangka ya ibu-ibu. Sekarang Pak Andi jadi perampok. Setahu saya dulu dia itu orang kaya, terus punya perusahaan lagi ibu-ibu. Paling dia nggak biasa. Dia susah. Akhirnya dia nekat. Ibu-ibu lihat tuh istrinya perampok lewat. Artinya kayak gitu, perampok. Gimana ya, terima nggak ya? Makanya ini pelajaran buat kita sebagai istri. Jangan pernah terlalu nuntut sama suami. Ini akibatnya Bu, lihat tuh. Ya Kak? Ibu-ibu, istrinya aja yang nggak tahu diri. Nggak nerima suami ya, apa adanya. Ya Allah. Ya ampun, malu ya. Bisa beli barang-barang mahal, ternyata suaminya perampok. Apalagi makanan yang dimakan keluarga Andi tuh haram semua. Amit-amit cebang bayi. Tuh Bu, rumahnya aja mau dijual. Rupanya dia mau pergi dari sini Bu, malu kali. Baguslah kalau begitu. Saya juga nggak suka punya tetangga perampok. Kalian ini malah nangis aja bikin tambah mama stres tau gak? Diam gak? Diam! Bulan kangen sama Papa. Kenapa Papa jadi perampok? Ya, Ma. Nggak mungkin Papa jadi perampok. Papa kan baik orangnya. Hati-hati ya Pak, jangan sampai rusak. Yang ini Pak, tapi hati-hati ini karena barang pecah ini bisa pecah nih ya. Hati-hati banget. Baguslah, dia pindah cepet-cepet dari sini. Iya, lagian malu-maluin. Yang suaminya jadi perampok itu tinggal di sini. Ngomong-ngomong, dia pindah kemana ya Bu? Mana saya tahu dia mau pindah kemana. Ini gua pikirin. Kampungan banget sih. Kalian ini nggak ada kerjaan apa selain ngomongin orang? Saya diamin lama-lama ngelujak, lama-lama saya sumpah nih mulut kalian ya. Gila, gue hidup di rumah yang lebih sempit. Gila, gue gak kuat kalau kayak gini. Gue bisa stres. Hidup gue kayak gini gara-gara Mas Andi. Bikin bangkrut perusahaan orang tuaku. Meninggal karena ngerampok. Ninggalin anak-anak masih kecil. Gila, gue susah nih gara-gara Mas Andi. Gue gak kuat nih. Gue bisa stres kalau kayak gini, gue bisa gila. Gue kayaknya harus pergi deh. Kalau gue di rumah terus gue bisa mati, gue bisa stres, bisa gila.
Andin, Risa, ya ampun. Kabar lo? Gila nih masih awet muda. Apaan sih? Masih kayak zaman SMA. Bisa aja sih kamu. Anakku berapa? Mau tahu banget sih. Udah nggak usah ngomongin itu. Ngomong-ngomong teman-teman kita masih sering pada kesini nggak sih? Ya masih lah, tapi ya nggak kayak dulu lagi. By the way, gue kangen banget sama lu. Ya ampun. Gue juga kangen banget sama lo, orang gila. Lo datang ke sini nggak masalah kan suami lo? Ya masalah sih dikit, tapi gak juga lah. Laki gue lagi ada bisnis di luar negeri, terus nyokap gue jagain anak gue, jadi gue bebas. Bukan lo emang gila dari dulu. Terus gimana laki lo? Masalah? Kesini? Andi. Andi udah meninggal. Udah sorry Riz, gue nggak tahu kalau. Ya udah. Udah gue datang ke sini karena di rumah gue sumpah gue pengen happy. Udah kita ngomongin yang lain aja. Ya udah, gue tahu cara bikin lo senang. Kita kesono. Lo tunggu bentar ya. Gue punya rahasia yang bikin lo nggak percaya. Apaan sih? Lo penasaran kan? Ya iyalah penasaran dah. Bentar, gue ngomong dulu. Yuk, buruan. Lo tuh gak pernah berubah deh. Iyalah, sama aja kita masih. Ngomong-ngomong Reza yang dulu ngejar-ngejar gue itu. Reza yang mana lagi sih? Ya iyalah, Reza teman SMA kita gitu. Lupa lo, hah? Ya enggak lah, gak bakal lupain. Dia tuh belum bisa move on ternyata dari lo. Dan lo tau gak sih? Sekarang dia tuh udah sukses banget. Oh ya? Reza hebat juga ya? Gue punya ide. Lu kan single, si Reza single. Cocok tuh, sikat dah. Lo tuh main sikat-sikat aja, emang lo pikir makanan. Aduh, daripada lu pusing ya mau apa enggak, mending gue kasih nomor lu ke Reza, Pak. Nomor Reza ke lu ya, biar... Udah deh, terserah lo deh pokoknya. Tunggu bentar. Kata Andin, Reza udah jadi orang sukses. Bagus juga ya. Siapa tahu bisa ngerubah nasib buruk gue. Intan. Wulan? Intan? Wulan? Intan? Mana sih mereka nih? Ada suaranya? Aduh. Bukannya punya pikiran ngerapiin, ngotorin bikin stres aja nih anak-anak. Intan! Wulan! Mana sih? Intan? Wulan? Mana sih ini anak? Kan baru pindah di sini. Gak punya teman masa dia udah main sih. Mana nih bocah ya? Assalamualaikum. Salam, Intan. Wulan, kalian dari mana? Abis bawa Wulan berobat, Mah. Tadinya Wulan sakit perut, jadi demam. Emang kalian punya duit, nah? Pakai duit siapa? Bu At yang bayarin, Mah. Aduh Intan, kita itu baru pindah di sini, kita warga baru. Udah ngerepotin orang aja, malu-maluin, bulan ngutang lagi kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, enggak kok, Intan nggak ngutang. Saya tadi yang nawarin diri, saya nggak tega lihat Ulan sakit Bu. Makasih ya Bu. Ya sama-sama. Intan, ajak masuk Wulan. Iya, Mah. Ayo deh, pelan-pelan ya. Maaf ya Bu, tadi berapa biaya ya? Oh, gak usah diganti Bu. Ini Bu, ambil aja. Wah, ini kebanyakan Bu. Lagi ya, nggak usah diganti Bu. Saya ikhlas kok nolongin anak Ibu. Udah Bu, nggak apa-apa, ambil aja. Saya udah ngerepotin. Maaf ya Bu ya. Oh, nggak apa-apa Bu. Ya udah, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Intan, mau kemana kamu? Mau ke kamar mandi, Mah.
Kamu ini seneng ya bikin mama malu ya? Hah? Belum apa-apa kamu udah ngerepotin orang tadi tuh. Seneng banget sih mama jadi omongan di sini. Tadi Intan kan cuma... Intan apa? Hah? Kamu ini udah gede. Bukannya punya pikiran beresin malah berantakin. Tadi malam kan Intan nemenin Wulan sakit, Mah. Aduh, Tan, bilang aja kalau kamu tuh males. Kamu nih emang seneng ya kalau mama ini tuh jadi bahan omongan, dihina sama orang-orang tuh gara-gara kamu. Kalau mama ini nggak ngurusin anak, udah buruan. Sekarang kamu beresin tuh. Cepetan. Iya, Mah. Kamu tuh nggak berubah loh. Kamu masih sama kayak dulu. Masih kelihatan anak SMA. Biasa aja dong. Benar loh, kalau orang yang nggak tahu kamu, yang nggak kenal kamu, disangkanya pasti kamu anak SMA. Udah deh Reza, kamu mujinya aku jangan terlaluan deh. Yang ada ntar aku terbang lagi. Bener juga ya kata Andin. Reza udah jadi orang sukses. Terus gimana? Anak kamu gimana? Andi belum lama ini meninggal. Sorry, aku nggak tahu soal itu, jadi aku minta maaf ya. Nggak apa-apa. Terus kamu udah punya anak belum? Kok ketawa sih? Lagian gimana caranya bisa punya anak orang aku nikah aja belum? Serius? Yang bener? Iya, belum nikah. Wah, ini kesempatan buat gue. Reza ternyata belum nikah. Kalau gue nikah sama Reza, hidup gue nggak ngeblansak lagi. Ini minum dong. Jadi kamu udah punya anak belum? Hah? Enggak, maksudnya aku belum punya anak. Oh, kamu belum punya anak? Iya. Bagus dong. Intan, Wulan, kalian ngapain malam-malam di luar bukannya di dalam? Itu siapa, Mah? Mama pulang sama siapa? Kalian ini anak nggak sopan ya? Mama nanya ke kalian, malah kalian balik nanya. Sopan banget sih jadi anak. Maaf, Mah. Iya, Mah. Dengerin ya kalian. Kalau ada teman mama yang datang, kalian jangan pernah keluar. Ngerti nggak? Mah. Ya udah masuk. Ayo deh kita masuk. Iya, Kak. Ya. Udah sono. Kalau Reza tahu gue ternyata udah punya anak 2, wah bisa batal nih urusan gue nikah sama dia. Gue harus cari cara gimana Reza jangan sampai tahu kalau gue udah punya anak. Reza? Sorry, aku kesini pagi-pagi. Aku ganggu ya? Enggak sih, nggak ganggu, cuman nggak nyangka aja kamu nyampe sini. Sebentar ya, aku mau ada yang aku beresin. Kalau kamu masuk takut berantakan nggak enak, malu akunya. Ya, Oke. bentar ya. Ayo. Jangan berisik. Diam. Bawa makanannya. Makan di kamar aja kalian. Di kamar aja. Aduh, sakit, Mah. Diam. Jangan berisik ya. Jangan ngomong apa-apa. Diam. Beres. Sorry ya. Gak apa-apa. Reza ini buat aku. Iya? Buat kamu.
Suka sama cincinnya. Suka banget. Ini modelnya bagus, keren. Mahal pasti ini harganya. Sini aku pakein. Bagus. Bagus banget. Aku harus cari cara supaya Reza tidak tahu kalau aku udah punya anak. Ya agak cepetan apa sih? Lah, Mama. Panti asuhan. Lah, Mah, ini kan panti asuhan. Kenapa kita dibawa ke sini, Mah? Iya, Mah. Mama tuh mau kerja jauh. Jadi sementara Mama titipin kalian di sini. Bu, ya. Ini kedua anak. Saya yang mau saya titipin bisa dibawa masuk dulu, Bu. Oh iya, Pak, tolong bawa masuk anak-anak ya ke dalam. Ya, baik Bu. Aku nggak mau, Ma. Aku mau pulang aja. Mau. Mama nggak mau. Bu, mari silakan masuk ke dalam. Maaf Bu, saya nggak bisa lama-lama karena saya harus berangkat ke luar negeri. Saya titip kedua anak angkat saya ya Bu. Makasih ya Bu. Saya permisi Bu. Wulan, Intan, Ibu sedih akan kehilangan kalian berdua. Makasih ya Nak, kalian sudah menjadi anak panti yang baik. Harusnya kita yang bilang makasih sama Ibu. Karena Ibu udah ngerawat kita berdua. Kok Ibu jadi sedih gini sih? Kayak kita mau pergi kemana aja. Bu, udah jangan sedih lagi. Aku sama Kak Intan pasti bakal sering main kesini kok. Kalian berdua sudah Ibu anggap sebagai anak Ibu sendiri. Sama seperti anak panti yang lainnya. Saat kalian pergi, Ibu merasa kehilangan. Kita janji. Kita gak mungkin ngelupain Bu Rahma. Walaupun Bu Rahma tuh bukan ibu kandung kami. Tapi aku sama Kak Intan udah anggap ibu lebih dari ibu kandung sendiri. Aku ingat ibu kandung kami sendiri gak mengakui kalau kita tuh anaknya, Bu. Bulan, biarin aja Kak. Dia gak pantas kita panggil sebagai mama. Aku benar-benar ingat pertama kali dia taruh kita di panti ini. Dia tuh udah ngebuang kita, Kak. Dan sampai kapanpun aku gak akan pernah anggap dia sebagai mama kita. Dan aku gak akan pernah maafin dia. Dan biarin aja dia kena azab dari Allah. Astagfirullahaladzim. Sadar gak sih apa yang kamu bilang? Gimana pun dia tuh mama kita. Biarin Kak. Ulan udah terlalu sakit hati. Bentar ya. Iya Pak. Bu, maaf Bu, bapaknya. Saya harus ketemu sama Bapak. Ya, tapi Kamu namanya Intan? Iya Pak, betul. Saya baru pulang dari luar negeri. Oh, gimana? Kamu suka kerja di perusahaan saya? Iya Pak. Oke, kita langsung saja ke kerjaan ya. Saya minta kamu pelajari semua dokumen-dokumen kantor ini. Ada beberapa dokumen yang ketinggalan di rumah. Kamu nanti sepulang ke kantor, kamu mampir ke rumah saya aja. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Oh iya, baik.
Mama yang mau ngomong sama. Saya nggak punya waktu. Saya harus ngejar pesawat. Bentar aja, Pak. Mama mau jelasin. Mama mau memperbaiki rumah tangga kita yang udah nggak harmonis. Mama ngaku salah. Mama punya teman laki-laki, tapi cuma teman curhat, Pak. Sebatas itu. Sudah cukup. Aku udah telat. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Kamu kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Kamu nggak tahu saya ini siapa? Saya ini adalah istri dari pengusaha kaya raya Reza Irawan. Kayaknya saya pernah ketemu kamu ya, di mana ya? Oh ya, saya ingat. Kamu kerja di kantor suami saya kan? Karena waktu itu saya lihat kamu keluar dari ruangan suami saya. Sebagai apa? Iya, Bu, benar. Saya sebagai sekretaris di sana. Sekretaris. Ingat ya, kerja itu harus profesional. Jangan sampai macam-macam dengan suami saya. Kalau kamu macam-macam, awas saja. Kamu ada apa sih? Saya disuruh Bapak untuk ngambil dokumen yang ketinggalan, Bu. Saya harus bawa besok ke kantor untuk meeting. Dokumen yang mana? Dokumen kepemilikan tanah, Bu. Tanah itu... Aduh, maaf saya nggak ngerti. Lebih baik kamu cari aja sana sendiri. Iya, Bu. Kamu ikutin saya. Mama nggak kenal sama aku lagi. Mama benar-benar bukan ibu yang baik. Ulan benar. Mama nggak pantas buat disebut ibu. Sementara aku dan Ulan hidup serba kekurangan. Sedangkan Mama hidup mewah enak-enakan di rumah besar ini. Tanpa sekalipun datang ke panti asuhan melihat kami. Lihat apa kamu? Saya nggak lihat apa-apa, Bu. Ruangan kerja suami saya itu di sana. Cepetan kamu ambil dokumen itu, habis itu kamu pergi dari sini. Iya, Bu. Kalau dia sampai ngeliat Roy di kamar, wah, bisa ngadu ke Reza, bisa kacau rencana gue buat nguras kekayaan Reza. Yaudah, aku pamit dulu ya. Mama selingkuh, benar-benar jahat. Bukan sama aku dan Ulan aja, tapi dengan Bapak Reza suaminya yang sekarang. Benar-benar malu-maluin. Udah ketemu dokumen yang kamu cari? Belum, Bu, ini sebentar lagi saya cari. Lama banget sih cari dokumen gitu aja. Udah ketemu kok, Bu? Yaudah, kalau udah ketemu, buruan kamu keluar. Saya mau istirahat. Iya, Bu. Kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Udah deh, gak usah basa-basi. Ya Allah. Hamba tak tahu. Apakah hamba harus sedih atau senang ketemu Mama? Bertemu dengan orang yang tak pantas aku sebut dengan ibu. Karena telah membuang hamba dan adik hamba, ya Allah. Dan berpikir kalau kami hanya beban bagi hidupnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Jika hamba boleh memilih, hamba tak ingin punya Mama seperti dia.
Hamba malu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hamba dan adik hamba dari sifat buruk orang tua hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya udah bilang berkali-kali sama kamu, usir orang panti asuhan itu. Itu tanah milik saya, hak saya, jadi kamu harus usir. Besok sudah tidak ada orang lagi di sana. Nanti saya cek. Suli, kamu udah bawa dokumen kemarin yang kamu ambil di rumah? Sudah Pak, ini dokumennya. Oke, udah lengkap ya. Kalau gitu sekarang kita meeting, kita udah ditunggu sama klien. Iya Pak. Pak Riza kenapa? Saya nggak tahu nih. Akhir-akhir ini kepala saya sering sekali sakit. Kita duduk dulu Pak. Kamu tolong ambilin obat saya. Obat? Ya. Obat di mana Pak? Ada di laci situ. Ini Pak. Terima kasih. Maaf ya Pak. Saya duluan ke ruang meeting ya Pak. Oke. Ngapain kamu sama dia? Aku nggak ngapa-ngapain. Sekretaris saya membantu saya. Bantuin minum obat, pakai ngelap-ngelap bibir. Apaan itu? Aku nggak mau ribut. Jangan-jangan sekretaris ini yang coba-coba deketin Reza. Sampai segitunya Reza kemarin suruh dia ngambil dokumen sampai ke rumah lagi. Ada apa nih? Allah, Dek, sebenarnya apa yang terjadi? mereka mau menggusur kita, Kak. Mereka maksa kita buat pergi dari panti asuhan ini. Apa? Mereka mau gusur panti ini? Tapi kenapa? Katanya tanah ini milik pengusaha kaya, Kak. Namanya Reza Irawan. Yaudah, kalian jangan panik. Kalian tetap tenang ya. Bu, Ulan, aku baru tahu dari salah satu anak panti. Kalau pengusaha kaya yang namanya Reza Irawan itu ngaku-ngaku kalau ini tuh tempat dia. Ibu mempunyai sertifikat panti ini asli. Tapi dia bilang sertifikat yang ibu miliki itu tidak asli. Ibu udah cek ke notaris? Sudah Ulan, ibu sudah cek. Tapi mereka bilang waktu ibu membeli tanah ini, ibu sudah ditipu. Reza Irawan itu bosnya kakak. Apa? Bos kakak? Belum lama tadi sih aku ngeliat dia lagi teleponan. Kayak ngomongin mau gusur panti. Ya cuma aku gak terlalu nyimak banget sih. Kakak masih gak nyangka kalau panti asuhan yang dia maksud itu panti asuhan Ibu Rahma. Kita harus ngakuin sesuatu. Kasian banget Ibu Rahma sama anak-anak di panti. Mereka mau kemana coba? Oh ya kak, setelah aku pikir-pikir, boleh nggak beberapa hari ini aku nginep di panti buat bantuin Ibu Rahma dan juga anak-anak. Dan aku yakin banget kalau misalkan orang suruhannya Pak Reza datang lagi ke panti, pasti panti asuhan bakal digusur.
Iya boleh. Tapi kamu harus hati-hati. Kakak nggak mau kalau kamu kenapa-napa. Permisi Pak. Ya, Tadi Bapak manggil saya. silakan duduk. Tunggu bentar ya. Oke. Bener kan dugaan? Ternyata papa ada hubungan spesial sama sekretaris ganjeng ini, ya kan? Ma, Papa nggak ada hubungan apa-apa dengan Intan. Mama tuh nggak bodoh, Pak. Mama udah ngeliat dengan mata kepala sendiri kalau papa tuh pegang-pegangan tangan sama si perempuan ganjeng ini. Mau ngelak papa? Aku harus tahan emosi. Kalau aku terpancing, bisa-bisa aku gagal ngedeketin Pak Reza. Dia ngebujuknya ngebatalin penggusuran panti asuhan Ibu Rahmah. Pokoknya sekarang mama nggak mau lihat perempuan ini lagi. Pecat dia! Mama nggak bisa sembarangan dong pecat Intan begitu. Ini perempuan udah berusaha ngerayu papa. Kayaknya aja lugu, Pak. Tapi apa? Dia ini hatinya busuk. Cukup, Pak! Cukup! Sini. Kamu keluar. Sekarang kamu udah dipecat. Keluar dari sini. Keluar. Mama apa-apaan sih? Apa? Hah? Papa mau belain sekretaris yang ganjen itu? Iya. Daripada belain mama. Papa nggak mementingkan karyawan itu. Hubungan Papa dengan Intan sebatas karyawan dengan atasan, tidak lebih. Kalah Pak, udah deh nggak usah alasan lagi. Pokoknya kita lihat aja besok. Kalau sekretaris ini masih kerja di sini berarti Papa bener-bener ada hubungan spesial sama sekretaris itu. Aduh, kacau semuanya. Aku dipecat. Sekarang aku mesti gimana? Gimana aku bisa bujuk Pak Reza buat ngebatalin penggusuran panti asuhan itu ya? Intan, awas! Woi! Pak Reza, Pak. Ya Allah. Kaki Bapak terluka. Saya bawa ke rumah sakit ya, Pak. Enggak perlu Intan, enggak perlu. Bantu saya berdiri. Bapak kenapa bisa ada di sini? Intan, saya merasa nggak enak telah memecat kamu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kamu. Kamu tolong mengerti posisi saya ya Intan. Itu nggak perlu, Pak. Yang penting sekarang luka di kaki Bapak tuh harus diobatin. Saya bawa ke rumah saya ya, Pak, biar saya obatin. Ya, ayo. Pak, hati-hati, Pak. Bodoh banget sih kamu. Ngecelakain gadis seperti itu aja nggak bisa. Tadi tiba-tiba ada laki muncul, terus langsung menyelamatkan gadis itu. Siapa laki-laki yang menolong gadis itu? Saya kurang jelas melihat wajahnya, Bu. Ya udah, sekarang kamu selidikin latar belakang si sekretaris ganjen itu. Baik, Bu. Terima kasih Intan. Saya sepertinya harus pergi dari sini karena memang tidak enak terlalu lama di sini. Maaf. Iya, Pak. Terima kasih Intan ya. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Oke Intan, kamu nggak perlu khawatir. Kamu sudah tidak kerja lagi di kantor saya. Saya akan merekomendasikan kamu ke teman-teman saya. Saya punya banyak kenalan di sini. Terima kasih, Pak Reza. Tapi bukan itu yang saya mau sekarang. Kalau boleh saya minta sesuatu sama Bapak. Kamu mau minta apa? Saya mau Bapak membatalkan pergusuran panti asuhan yang dipimpin sama Bu Rahmah. Oke. Sebelum saya jawab, saya ingin tahu dulu alasan kamu. Kenapa kamu ingin minta saya untuk menghentikan penggusuran rumah panti asuhan itu? Karena saya kecil di sana, Pak.
Saya dan adik saya banyak berutang budi sama Bu Rahma. Apapun akan saya lakukan untuk Bu Rahma, Pak. Saya mohon sama Bapak untuk membatalkan itu, Pak. Intan memaksa Pak Reza untuk membatalkan pengusuran Pandi. Berani banget tuh perempuannya. Ini nggak bisa didiamkan. Kamu cari preman, usir semua penghuni asuhan, ya. Kamu bakar tuh asuhan. Baik. Kamu beresin. Anak-anak, sekarang kalian makan ya. Tapi sebelum makan jangan lupa kalian baca doa dulu. Ayo, kita mulai baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, keluar kalian! Woi! Berapa? Keluar! Woi! Woi, keluar! Wah, apa ini? Woi, keluar kalian semua! Urama keluar! Woi, keluar deh! Urama! Ada apa ini? Hah? Siapa kalian? Datang-datang main langsung hancurin panti asuhan ini. Kalian semua keluar dari sini. Kalau kalian tidak mau celaka. Jadi kalian semua ini orang suruhan yang mau hancurin panti asuhan ini? Iya? Lu cewek banyak bacot lu ya. Diem gak lu? Ya Allah. Bakar sampai habis. Woi! Lu pada bener ya? Woi, 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 cabut! Ayo cabut! Ulan bangun sayang, Ulan! Ya Allah! Ya Allah! Tolong! Tolong! Ya Allah! Ulan bangun nah, Ulan! Ya Allah! Ulan bangun nah, Ulan! Ulan bangun nah, ya Allah! Ulan! Intan? Ada apa? Baru semalam Bapak bilang sama saya, Bapak mau nimbang-nimbang dulu untuk membatalkan penggusuran panti asuhan, Pak. Tapi apa yang Bapak lakuin? Bapak kirim preman dan nyuruh mereka untuk membakar panti asuhan itu, Pak. Tunggu. Maksud kamu apa? Gara-gara perbuatan Bapak, saya Ulan itu masuk rumah sakit, Pak. Saya kecewa sama Bapak. Intan tunggu. Bapak. Jangan pergi kamu! Hei! Pak. Maafin Mama, Pak. Maafin Mama, Pak. Ini udah terbukti ya. Maafin Mama, Pak. Lepasin, ini udah terbukti ya. Kamu selingkuh. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Pergi kamu. Pergi. Kamu keluar dari rumah saya. Keluar. Kamu. Pak! Buka pintunya, Pak! Mama aku salah, Pak! Kita ini wajib syukur Allah takdirkan menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena di Al-Quran ada surah An-Nisa yang artinya surah perempuan. Di Al-Quran kagak ada surah Ar-Rijal yang artinya surah laki-laki. Dan juga kita wajib syukur. Kenapa? Karena kita punya lagu kebangsaan namanya Ibu Kita Kartini. Kagak ada orang nyanyi Bapak Kita Kartono, ya kan? Makanya kita wajib syukur, alhamdulillah dijadikan oleh Allah kita sebagai seorang ibu. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Umi, Aisyah boleh tanya?
Boleh, silakan nak. Bagaimana jika kalau seorang ibu yang seperti Ibu Risa, ibu yang menitipkan anaknya ke panti asuhan karena dia tidak mau hidupnya direpotkan? Anak itu kagak boleh dititipin kemana-mana, kudu diurusin sama emaknya sendiri, sama orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena anak itu bagian daripada amanat yang Allah titipkan. Yang dinamakan amanat itu termasuk adalah keluarga dan anak. Tapi Umi heran ya, zaman sekarang kok ada juga yang kayak begitu ya. Itu namanya badan segar setelah mandi, abis itu baru sarapan. Banyak terjadi di masa kini, anak kandung dibuang-buang. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Aduh, hapus banget sih gue. Wulan, kakak kan udah bilang sama kamu untuk hati-hati. Kamu sih jadi anak so jagoan banget deh. Kakak tahu. Kakak tuh cuma takut kamu kenapa-napa. Hati-hati. Bu, Kak, apa panti asuhan jadi digusur? Ibu juga nggak tahu. Saya akan batalkan niat saya untuk menggusur panti asuhan itu. Bapak serius mau membatalkan penggusuran itu? Ini ada sedikit dari saya untuk mengganti kerusakan panti asuhan yang dirusak oleh preman yang disewa oleh mantan istri saya. Alhamdulillah, makasih ya Nak Reja sudah memberikan sumbangan ini untuk panti asuhan. Sama-sama, Bu. Tapi sebentar, jadi bukan Bapak yang nyuruh orang itu untuk ngerusak panti? Bukan, tapi mantan istri saya yang menyewa preman untuk merusak panti asuhan itu. Mantan istri? Maksud Bapak? Kita bisa bicara di luar. Roy, kamu nggak boleh ninggalin aku gitu aja, Roy. Aku butuh kamu. Kenapa nggak boleh? Sudah tidak ada lagi yang bisa aku harapkan dari kamu. Aku cuma punya kamu, sekarang aku cuma butuh kamu. Aku butuh kamu, Roy. Ayo. Dengar Risa, sekarang kamu sudah tidak berguna bagi saya. Karena kamu telah gagal mengambil harta suami kamu. Roy, aku janji sama kamu, Roy. Aku janji sama kamu, aku bakal balik sama suami aku kuras semua hartanya. Dan kamu janji kan mau nikahin aku? Tapi sekarang kamu sudah miskin. Buat apa aku sama kamu? Roy, Roy jangan tinggalin aku, Roy. 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 Kamu tahu kalau istri saya selingkuh? Iya, saya pernah ngeliat laki-laki muda di rumah Bapak. Waktu Bapak nyuruh saya ngambil dokumen di rumah Bapak, tapi maaf saya nggak ngasih tahu Bapak sebelumnya. Karena menurut saya itu urusan rumah tangga Bapak. Tapi bukan itu masalahnya. Jadi alasannya apa, Intan? Istri Bapak Bu Risa itu dia ibu kandung saya. Istri saya ibu kandung kamu? Ibu yang gak pantas untuk saya panggil ibu.
karena dia sudah menaruh saya dan adik saya Ulan di panti asuhan. Karena itu saya akan melakukan apapun untuk panti asuhan itu. Saya dan Ulan merasa sangat berutang budi sama Bu Rahma. Saya mengerti sekali perasaan kamu. Saya ikut prihatin ya, Intan. Kamu kalau mau kerja di kantor saya lagi, bisa. Kapan kamu mau, silakan kamu datang. Bapak serius? Ya, aku serius. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Tolongin saya. Ya Allah. Apa ini atas balasan semua yang sedang pernah saya berbuat, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Maafkanlah hamba, ya Allah. Berikan hamba kesempatan untuk meminta maaf sama anak-anak hamba, ya Allah. Maafkan hamba. Hamba harus ketemu anak-anak hamba. Hamba harus minta maaf. Tapi di mana mereka sekarang, ya Allah? Hamba harus cari mana mereka. Ibu itu kenapa, Kak? Gak tahu, kayaknya dia lagi sakit deh. Tolongin yuk. Yuk. Hamba harus cari Intan. Ulan, kemana? Mama? Mama? Iya, Ulan. Mama? Perempuan ini nggak pantas kita panggil mama. Biarin aja dia busuk di sini. Kamu sekretaris itu? Iya, saya Intan. Dan ini Ulan. Anak-anak yang pernah Mama buang. Maafin Mama. Minta maaf? Enak aja minta maaf. Udahlah Kak, kita pergi aja. Biarin dia menderita di sini, terima karmanya sendiri. Tapi Ulan, terserah kakak mau ngapain, mau nunggu di sini kayak mau apain kayak, pokoknya terserah. Yang pasti aku nggak akan pernah sudi maafin dia. Ulan, Intan, Ulan, Intan. Maafin Mama. Intan. Ulan. Maafin Mamamu. Kakak tuh ngapain masih peduli sama dia? Dia tuh yang udah ngebuang kita, Kak. Kakak cuma gak tega ngeliat kondisi Mama kayak gitu. Gimana pun dia yang udah ngelahirin kita, Ulan. Ulan.
ibu ini ke rumah sakit. Ayo kita tolong. Tolong bawa Pak. Iya Bu, tapi ibu ini siapa? Udah, ibu juga nggak tahu. Ayo Pak, tolong bawa ibu ini ke rumah sakit. Sepertinya dia butuh perawatan. Ibu kenal dengan mereka? Ibu ini siapa sebenarnya? Saya kandungnya. Ya Allah. Jadi ini Ibu Risa. Saya kalau sama Ibu. Insya Allah ya Bu, kalau saya bisa. Tolong jangan kuburkan saya sebelum anak saya memaafkan saya. Ibu bisa. Iya Bu, iya insya Allah. Bu Risa, Bu Risa, Bu, ya Allah, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lagi kegoda setan itu banyak-banyak membaca zikir. Kamu udah bisa? Enggak, Umi. Gilang pulang aja dulu deh. Apalin zikir-zikir yang Umi minta tuh. Baik, Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Neng Intan. Ada apa, Neng? Aku mau minta nasihat Umi. Oh, duduk aja dulu yuk. Silakan. Gimana Neng? Gini Umi, Intan mau minta nasihat dari Umi. Kalau ada orang yang meninggal dan dia berpesan untuk tidak mau dimakamkan sebelum anaknya memaafkannya, itu gimana ya Umi? Ya, kalau menurut Umi lebih baik segera dikuburkan. Kenapa? Karena memang ada di salah satu kitab itu penjelasan begini. Al-ajalatu minasyaiton. Sikap terburu-buru itu emang perbuatan setan. Walakinnal ajalata sunnatun fi khamsati mawadi'ah. Tapi ada 5 hal yang terburu-buru itu lebih baik daripada entar-entaran. Bahkan hukumnya sunat untuk terburu-buru. Yang pertama, dalam keadaan taubatun ba'dal maksiyah. Kalau habis maksiat buru-buru tobat. Jangan nunggu entar-entaran. Yang kedua, yang terburu-buru lebih baik daripada entar-entaran itu, Neng, yaitu dafnul mayyit, mengubur orang yang sudah wafat. Lebih baik, lebih cepat. Yang ketiga, yaitu ihdharut ta'am, kalau ada tamu, segera kasih makanan atau minuman, jangan sampai keburu tamunya seret. Nah, yang keempat yaitu tazwijul banat, menikahkan anak perempuan. Nah, kayak Neng nih, kalau misalnya udah ada yang suka, udah ada cocok, udah cok gali cok galaga cok cocok, sok atuh langsung nikah. Itu buru-buru lebih baik daripada entar-entaran. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu ada uduyun, kalau punya hutang buru-buru bayarin. Jangan pakai bilang entar aja Mi saya bayar utangnya, entar aja Mi, entar aja Mi, entar aja Mi. Lah entar-entaran dulu lah, kapan dibayarnya? Sebab apa? Umur orang kagak ada yang tahu, Neng, saya. Jadi kalau menurut Umi ya lebih cepat, lebih baik untuk dimakamkan. Emang siapa sih sayang yang wafat? Yang meninggal ibu saya, Umi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wulan, Intan,
Sebelum mama kamu meninggal, dia berpesan sama ibu untuk tidak dikuburkan sebelum kalian berdua mau memaafkannya. Apa kalian berdua mau memaafkannya, Nak? Ibu memohon sama kalian berdua. Kasihan ibu kalian. Kalian harus ikhlas melupakan apa yang sudah diperbuat mama kalian di masa lalu. Dan kalian juga harus tahu, seorang ibu waktu melahirkan, dia bertaruh nyawa, Nak. Jadi sekali lagi ibu mohon sama kalian untuk bisa memaafkan mama kalian, ya. Alhamdulillah. Intan, Wulan, kalian jangan lupa ya sering doakan mama kalian. Iya, Bu. Nah, jadi begitulah ibu-ibu sekalian. Kalau ada orang wafat, kita harus segera menguburkan. Kalau misalnya masih ada yang belum memaafkan, tugas kita yang masih hidup berusaha agar supaya ngebujuk orang yang gak mau maafin ini maafin. Kenapa? Karena itu hakul adami namanya. Dan insya Allah mudah-mudahan pesan Umi nih, kita hidup di dunia ini kan kudu banyak-banyak ngumpulin bekal. Kalau kata orang kampung saya mah ngumpulin sangu. Sangu itu artinya bekal yang bakal kita nanti jalan. Sebaik-baik bekal itu, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Kenapa? Karena perjalanan manusia ini sebetulnya panjang dan lama. Kita dulu pernah hidup di alam arwah. Sebelum orang tua kita ketemu, kita hidup di alam arwah. Begitu orang tua kita sama emak kita ketemu nikah, dengan kerjasama yang baik, kemudian emak kita hamil kita, maka kita yang tadinya di alam arwah pindah ke alam rahim. Selama 9 bulan 10 hari. Dari alam rahim, udah 9 bulan 10 hari, pindah lagi ke alam yang ketiga. Kita pindah namanya alam dunia, yang sekarang kita jalanin nih. Dari alam dunia ini nanti, kita akan pindah lagi ke alam berikutnya namanya alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam di mana kita sudah wafat. Dari alam barzah nanti pindah lagi ke alam ba'as. Alam ba'as itu artinya kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing dengan membawa amalan kita masing-masing. Dari alam ba'as kita pindah lagi ke alam mahsyar, di mana kita dikumpulkan semuanya. Dari alam mahsyar kita pindah lagi ke alam mizan. Apa itu alam mizan? Ditimbang amalan-amalan kita. Yang baik ada di sebelah kanan, yang jelek ada di sebelah kiri. Dari alam mizan kemudian baru kita nanti ke alam akhirat yang disebut keputusan terakhir. Apakah kita masuk surga? Apakah kita masuk neraka? Makanya tadi Umi bilang cari bekal yang banyak. Kenapa? Karena perjalanan kita panjang. Dan tadi juga Umi udah bilang, jadilah kita ini orang yang bisa ngangon diri. Apa itu ngangon? Ngangon itu artinya memelihara.
Cah angon, penekno blimbing kuwi. Cah angon itu artinya kita. Jadilah kita ini orang yang bisa mengangon diri kita, bisa menjaga mata kita, bisa menjaga anggota tubuh kita, bisa juga menjaga keluarga kita. Menjaga dari apa? Dari segala yang membahayakan. Sebab Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Alhamdulillah, untung ada kalian berdua, Intan dan Wulan. Kalau tidak, panti asuhan ini sudah tergusur. Alhamdulillah. Harusnya kita yang terima kasih sama Bu Rahma. Kalau bukan karena Bu Rahma, kita nggak mungkin kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Saya mau minta maaf. Saya mau bertobat. Saya tidak ingin seperti Ibu Risa. Saya ingin bertobat sebelum ajal menjemput. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, kami cinta Bunda. Iya, alhamdulillah. Bunda juga cinta kalian semuanya.